Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Pada sore hari ini kami dari kelompok 12 akan melaksanakan video conference. Yang akan menjadi presenter pada sore hari ini adalah Ibu Wikanti Nur A, SSI Eng dari SMAN 2 Purwokerto. Sebagai moderator, Ibu Siti Jumilati SPD, SMPN 4 Taman Pemalang. Dan sebagai host, saya Sri Mulyani Eskom dari SMKN 1 Boyolali. Pada kesempatan sore hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wahono selaku instruktur kami. Ibu Wikanti akan mempersembahkan presentasi dengan judul Desprovide Berbantuan Scrapbook sebagai Strategi Pembelajaran. Berikutnya, kepada Ibu Moderator, kami persilahkan untuk memandu jalannya Vicon. Bagi Bapak Ibu Guru yang baru masuk, dimohon untuk mematikan mic-nya. Monggo, kami persilahkan Ibu Siti. Terima kasih Sri Mulyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat di seluruh penjuru tanah air. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dan semangatnya dalam menghadiri forum kali ini, yaitu video conference bersama saya Siti Jumilati dan SMP Negeri 4 Taman sebagai moderator, dan Ibu Sri Mulyani Eskom dari SMK Negeri 1 Boyolali, serta ibu hebat kita kali ini yaitu Ibu Wikanti Nur Amalia SSI Eng yang nanti akan menyampaikan materi yang sangat menarik sekaligus menantang buat kita sebagai warga pendidik agar mampu mengembangkan seluruh potensi peserta didik kita. Sebelumnya sedikit saya bacakan kurikulum kita ya dari Ibu Wikan sebagai perkenalan. Ibu yang bersuara lembut ini memiliki nama lengkap Wikanti Nur Amalia SIM. Beliau bertugas di SMA Negeri 2 Purwokerto dengan mengampu mapel kimia, prakarya, dan kewirausahaan. Dan sebagai tugas tambahan, beliau juga sebagai tim PAK dan PKG, kemudian pendidikan S1 dan S2-nya di UGM dengan mata kuliah kimia, dan S2-nya TPSLP MST. Pengalaman mengajar 20 tahun dengan prestasi terakhirnya adalah juara 1 guru prestasi tingkat Kabupaten Banyumas tahun 2018 dan tahun 2019. Inilah beliau, Ibu Wikanti Nur Amalia dengan materi diskusi Desprovide Berbantukan Scrapbook sebagai Strategi Pembelajaran. Kepada Ibu Wikanti, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa mempunyai kesempatan untuk mempresentasikan best practice saya yang berjudul Desprovide Berbantuan Scrapbook sebagai Strategi Pembelajaran. Maaf Bu,
kemasan makanan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mengajar tentang bahasa Inggris misalnya, maka scrapbooknya bisa berupa tampilan-tampilan yang berhubungan dengan bahasa Inggris seperti itu, atau juga dengan mapel yang lain. Jadi sangat bisa. Dalam pembuatan scrapbook ini justru siswa nanti sangat antusias karena mereka bekerja sama dengan pembagian tugasnya masing-masing, kemudian mereka menggabungkan hasil pekerjaannya dalam sebuah buku. Ini jadi di sini justru anak akan mengembangkan keterampilan abad 21, yaitu kreativitas, berpikir kritis, komunikasi, dan berkolaborasi. Seperti itu. Ya, begitu Ibu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Masih ada waktu 15 menit ya. Oke. Sama-sama. Mungkin perlu saya sampaikan Ibu berkaitan dengan laporan ilmiah ya, laporan karya ilmiah itu mulai tahun 2019 ini kan ada perubahan buku 4 ya. Kalau dulu itu laporan PTK itu kan memang wajib bagi Bapak Ibu yang akan naik ke golongan minimal dari golongan 4D ke 4A. Sedangkan best practice ini bisa dilakukan untuk semua golongan. Dan jumlah halamannya untuk best practice itu sekitar 25 halaman. Sedangkan kalau PTK itu kan minimal 40 halaman. 40 halaman itu adalah hanya isinya saja. Tapi kalau best practice itu untuk kenaikan pangkat itu cukup 25 halaman. Tapi kalau untuk lomba, seperti lomba guru berprestasi, itu biasanya hanya 15 halaman saja. Jadi sangat mudah untuk dilaksanakan. Ya. Kemudian sistematikanya juga tidak sekomplit di PTK. Jadi sistematikanya hanya seperti biasa, bab 1 isinya adalah latar belakang, kemudian rumusan masalah sama tujuan dan manfaat. Kemudian bab 2 itu isinya tentang pelaksanaan best practice, meliputi deskripsi dan ruang lingkupnya, langkah-langkah pelaksanaan best practice, hasil yang dicapai, kemudian nilai penting dan kebaruannya, faktor pendukung dan penghambat, dan tindak lanjut. Kemudian bab 3-nya langsung simpulan dan rekomendasi. Nah, kalau di PTK kan ada 5 bab. Ya, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Jadi bedanya di situ Bapak Ibu. Jadi best practice relatif lebih sedikit dan lebih mudah dibuat laporannya karena itu adalah laporan apa yang sudah kita lakukan di dalam kelas. PTK juga demikian, cuman PTK kan ada aturan-aturan harus memenuhi siklus-siklusnya, minimal 2 siklus, dan satu siklusnya minimal 2 kali pertemuan. Begitu. Untuk PTK memang angka kreditnya kan 4, tapi untuk laporan best practice angka kreditnya 2. Kemudian untuk PTK harus diseminarkan, kalau best practice tidak perlu diseminarkan, tidak apa-apa, cukup diketahui oleh kepala sekolah, disahkan oleh kepala sekolah, dan diberi keterangan dari perpustakaan sekolah saja. Berarti nggak sekomplek PTK ya Ibu ya? Iya betul. Angka kreditnya juga tidak sebanyak PTK, tapi sangat memungkinkan untuk bisa kita buat laporannya. Nah itu Ibu
best practice atau kriteria best practice yang baik itu yang seperti apa ya Ibu? Ciri-ciri best practice itu yang pertama adalah harus mengandung kebaruan. Ya. Kemudian harus mengandung nilai penting. Nilai penting di sini nilai kemanfaatannya best practice yang kita laksanakan di dalam kelas. Itu dampaknya seperti apa terhadap peserta didik gitu. Itu cirinya itu. Jadi harus ada nilai penting dan kebaruan terhadap pelaksanaan pembelajaran yang ada di kelas kita. Itu saja Ibu. Oke. Terima kasih Ibu Wika. Masih ada 10 menit Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya lagi. Bagaimana ini? Masih waktu 10 menit lagi Bapak, Ibu, hebat di seluruh penjuru tanah air. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Tanya Ibu, untuk membuat Bu Wika, masih mendengar suara saya ya? Iya, ya. Ada pertanyaan lagi dari Pak Wahono. Yang pertama, contoh best practice-nya bagaimana Ibu? Nah, itu pertanyaan dari Pak Wahono. Pak. Contoh laporannya atau apanya ya? Contoh best practice-nya. Ya, dalam bisa ditampilkan gitu. Mungkin berarti kayaknya Pak Wahono itu minta contoh ya. Karena tidak mengikuti dari awal. Jadi beliau menginginkan contoh best practice-nya bisa ditampilkan. Ya, oke. Ya, mungkin nanti bisa di-share itu aja Ibu ya, di grup ya, sekalian dengan materi ya. Ini ada pertanyaan berikutnya Ibu dari Bu Sri Hartati. Ibu tanya, untuk membuat judul biar asik, menukik, bagaimana tipsnya? Begitu Ibu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini malah yang tepat menjawab guru bahasa Indonesia kali ya. Kalau saya itu memang sukanya itu membuat akronim seperti itu, dan akronimnya dibuat dibuat menarik sesuai dengan sebuah kata atau kalimat yang sudah biasa terdengar oleh kita. Jadi misalnya kayak tadi fight itu kan siap untuk bertempur, siap untuk berjuang sekuat tenaga. Nah, kemudian dari kata itu saya uraikan menjadi beberapa kata yang bisa dilaksanakan di kelas. Ya. Jadi suara siapa ini ya? Halo. Jadi misalnya kita punya sebuah medianya akan kita beri nama, kemudian nama itu kita buat jadi akronim. Nah, akronimnya itu menjadi sebuah kata yang sudah familiar dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, mungkin itu tips dari saya. Iya, terima kasih Bu Wika. Saya ingin minum air putih dulu ya. Ya, Okay. Masih tersisa 7 menit Bapak Ibu. Masih bisa dimanfaatkan. Barangkali ada yang masih mengganjal tentang best practice ini.
Dinda, mungkin Bu Dinda ada yang ingin ditanyakan? Wah, sepertinya. Iya, Bu Siti, menarik sekali. Saya sampai terpana ini, gamblang sekali. Ibu Wikan memberikan materi kepada kita perbedaan antara PTK dan best practice. Kita pasti bersyukur Ibu punya kelompok yang luar biasa dan mungkin nanti di lain waktu Bu Wikan bisa ngajarin kita bagaimana cara membuat best practice Ibu. Ya, oke. Siap Ibu Wikan ya. Siap. Nanti pada pertemuan berikutnya. Bagaimana ini? Masih ada yang bertanya lagi ya? Atau kita akhiri saja sesi kita hari ini? Nampaknya tersisa. Nampaknya iya, saya ini dari Pak Wahono. Saya juga mau diajari Bu. Gitu. Ya baik. Siap. Kita buat kelas ya Pak ya. Nanti Bu Wikan kita daulat jadi instruktur best practice. Ya. Insya Allah, saya sebenarnya kemarin tanggal 22 Maret itu harusnya jadi narasumber juga untuk pembuatan best practice. Cuman karena ada COVID-19 ini, jadi acara itu di-cancel. Wah, nih ada lagi Bu Endang Pertiwi. Saya juga mau diajari Bu. Iya, nanti kita bikin kelompok, kita minta Bu Wikan, kita daulat Bu Wikan untuk jadi instruktur best practice. Ya. Bapak Ibu hebat, saya rasa pertemuan ini kita akhiri sampai di sini. Kalau masih ada yang belum terpuaskan dengan jawaban-jawaban dari Bu Wikan, kita akan bikin kelas nanti, kita bikin kelompok, kemudian kita daulat Bu Wikan untuk menjadi instruktur best practice kita. Terima kasih atas partisipasinya. Ruangan saya kembalikan kepada Bu Dinda Ani. Pada Bu Dinda, monggo saya kembalikan ruangannya. Baik, terima kasih Ibu Siti. Demikianlah tadi Bapak Ibu guru hebat sekalian, presentasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Wikan Nur Amalia. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri untuk pertemuan pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengolah bahan pangan menjadi makanan, kemudian pada KD 3.4 menghitung biaya pengolahannya, kemudian pada KD 3.5 memasarkan produk pengolahannya, dan pada KD 3.6 melakukan evaluasi. Nah, masing-masing KD ini menghasilkan produk atau hasil. Untuk pengolahan bahan pangan menjadi produk makanan, di sini peserta didik menghasilkan video pembuatan produknya. Kemudian pada pemasaran produknya, mereka melaksanakan stand atau bazar makanan. Nah, hasil pembelajaran terbaik yang saya laksanakan meliputi 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan abad 21, dan aspek sosial. Nah, ini contoh tahap-tahap pembelajaran terbaik menggunakan sintak PJBL seperti ini. Kemudian contoh videonya, nah ini saya lupa, ini videonya belum saya masukkan ke sini. Mohon maaf, nanti bisa menyusul. Kemudian untuk peningkatan aspek pengetahuan, Bapak Ibu bisa mirsani di sini dari beberapa KD yang saya laksanakan dalam semester itu, ternyata untuk KD yang paling rendah hasilnya adalah pada KD 3.3, yaitu tentang pengolahan bahan pangan menjadi makanan. Kemudian pada kompetensi aspek keterampilan abad 21, karena di sini peserta didik melaksanakan bazar atau stand makanan,
pada akhir semester, maka mereka secara berkelompok melakukan kolaborasi, ya, sehingga keterampilan AB21 mereka terapkan, di mana mereka berpikir kritis, berpikir kreatif, kemudian bekerja sama atau berkolaborasi dan berkomunikasi. Di sini sangat diperlukan sehingga pelaksanaan pengelolaan bazar maupun stand makanan ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian kompetensi aspek sikap sosial itu juga sangat terlihat pada saat mereka melaksanakan bazar, karena dengan aspek sosial yang tinggi maka peserta didik mampu menyelenggarakan bazar secara baik. Kemudian dalam penyusunan scrapbook juga sangat diperlukan kerjasama, saling berempati, saling bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing. Ini sangat dikembangkan. Nah, sehingga proses berpikir kritis, kreatif, kerjasama, dan berkomunikasi peserta didik dimulai dari penyusunan proposal, pemilihan jenis makanan yang akan dibuat, pembuatan produknya, kemudian melaksanakan publikasi dan pelaksanaan bazar ini sangat-sangat terrealisir dalam proses keterampilan AB21 ini. Kemudian nilai penting, sebentar, balik. Maaf Bapak Ibu, ini slide saya nggak pakai HP jadi agak kesulitan ini. Kemudian nilai pentingnya, dengan tercapainya kompetensi menyusun desain produksi, menggunakan scrapbook kemasan makanan sebagai sumber belajar, ya. Kemudian guru juga melakukan pembelajaran dengan FIGHT, yaitu fun, integrated, gentle, hot teaching, agar peserta didik mampu mencapai kompetensi sesuai tujuan pembelajaran. Kemudian peserta didik mampu meraih juara dalam lomba proposal business plan. Ini menunjukkan bahwa best practice ini, pembelajaran ini adalah pembelajaran terbaik yang saya laksanakan di dalam kelas. Nah, kemudian kebaruannya adalah strategi pembelajaran Fight ini merupakan salah satu bentuk literasi dalam pembelajaran, karena dengan memberikan penugasan, ya, anak-anak dipaksa melakukan literasi, baik literasi digital, literasi numerik dengan menghitung biaya produksi, dan sebagainya. Kemudian dapat dibangun life skill pada diri peserta didik, karena materi ini sangat aktual atau sangat familiar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian keterampilan AB21 yaitu 4C ini bisa dibangun dan dikembangkan pada saat peserta didik bekerja secara kelompok dari mulai penyusunan desain produksi sampai dengan pelaksanaan bazar. Nah, faktor pendukung dan penghambatnya, dari faktor peserta didik, dari faktor media pembelajaran, sarana dan prasarana, kemudian model pembelajaran, faktor guru, ya, ini juga akan kurang lebihnya akan bisa mendukung maupun menghambat terhadap proses pembelajaran terbaik ini. Kemudian tindak lanjutnya, dalam pelaksanaan pembelajaran terbaik, maka guru harus melakukan revisi terhadap RPP yang disusun. Kemudian guru harus meningkatkan pelayanan terhadap peserta didik, khususnya yang masih kurang menguasai materi. Dan guru harus lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dan perlu dilakukan revisi terhadap strategi Displofite ini berbantuan media scrapbook agar lebih menarik dan lebih mudah digunakan. Demikian kesimpulan
dari presentasi ini bahwa pembelajaran dengan strategi Disprofile ternyata dapat meningkatkan kompetensi baik aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas ketidakjelasan dari apa yang saya presentasikan ini. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih Ibu Ikan atas presentasinya yang cukup lumayan gamblang dengan materi yang sangat menarik ya, best practice-nya. Kepada Bapak Ibu, mungkin setelah mendengarkan presentasi ini, ada sesuatu atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Bu Ikan, bagaimana kelengkapan bagaimana tentang prosedur atau tata cara tentang best practice ini. Monggo Bapak Ibu, kami persilahkan yang ingin bertanya. Bu Wikan, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin saya bisa bertanya juga ya Bu ya. Ya, monggo. Persiapan apa saja Bu sebelum melakukan best practice ini? Ya, baik, terima kasih Ibu. Tadi sudah saya sampaikan di dalam perencanaan itu, kita harus menyiapkan RPP. Ya, RPP-nya harus sudah lengkap mulai dari KIKD sampai pada format rubrik penilaian ya, sudah lengkap seperti itu. Kemudian menyiapkan media pembelajaran yang akan kita pakai. Nah, media yang akan kita pakai itu kalau di saya kan berupa scrapbook. Jadi anak-anak sudah dipersiapkan untuk membuat scrapbook, ya, buku tempel yang berisi tentang kemasan, label kemasan makanan. Ya. Karena di dalam label kemasan makanan itu ada beberapa informasi yang harus diketahui oleh seorang konsumen. Nah, di situ sebagai sumber belajar. Kemudian media, kemudian tadi ya 2 media. Kemudian yang ketiga adalah LKPD. Kita mempersiapkan LKPD, lembar kerjanya. Setiap siswa setiap kali pembelajaran maka ada LKPD yang harus diisi oleh siswa seperti itu. Kemudian kita juga mempersiapkan sebentar. Ini kok lemot banget ya HP saya. Ya ini. Nah, jadi menyiapkan bahan ajarnya ya. Menyiapkan bahan ajar. Nah, untuk bahan ajar ini saya mengambil bahan ajar dari beberapa sumber. Ada yang dari buku, ada yang dari internet gitu. Kemudian ada juga yang dari yang scrapbook itu sebagai sumber belajar juga. Kemudian menyiapkan instrumen penilaian. Ya, mungkin itu tahap perencanaannya. Iya, terima kasih Bu Ikan. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Nur Lutfiato. Ibu, bagaimana mengkondisikan anak-anak agar bisa bekerja sama? Biasanya kalau bahasa Jawanya itu ulehan atau rebutan, tidak mau maju atau tidak mau bekerja, begitu Ibu. Ini dari Bu Nur Lutfiato, Kak. Ya, terima kasih Ibu Lutfi atas pertanyaannya. Kebetulan saya bekerja di SMA Negeri 2 Purwokerto yang notabene adalah sekolah yang favorit ya, sekolah terbaik di SMA di Purwokerto. Jadi anak-anak yang masuk di SMA 2 itu relatif
inputnya sudah bagus ya, kemudian attitude-nya juga sudah lumayan bagus. Dan kebetulan karena pelajaran prakarya ini saya diberi tugas di kelas 10, jadi anak-anaknya baru istilahnya baru masuk ke dunia SMA, jadi masih belum banyak hal-hal yang membuat dia malas dan sebagainya. Justru di sekolah saya itu sangat kompetitif sekali, sehingga tanpa disuruh pun justru mereka berebut untuk menyampaikan pendapatnya, berebut untuk unjuk rasa maju ke depan dan sebagainya. Nah, memang sih ada beberapa peserta didik yang kesulitan dalam mengikuti pembelajaran, walaupun jumlahnya memang sangat sedikit gitu karena efek dari zonasi ini. Nah, untuk anak-anak tersebut saya bagi ke kelompok-kelompok yang aktif. Jadi kelompoknya sudah saya tentukan dulu berdasarkan keaktifan, berdasarkan tingkat prestasi akademiknya, seperti itu. Dengan harapan anak-anak yang kesulitan mengikuti pembelajaran, yang mungkin malas-malesan atau tidak bisa mengeksplor dirinya untuk saya coba untuk menggali potensi-potensi yang ada pada dirinya, ya, sehingga anak itu akhirnya bisa aktif mengikuti pelajaran dengan baik, seperti itu. Ya, begitu Ibu Lutfianto, semoga terpuaskan dengan jawaban Bu Wikan ya Bu ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya Ibu Wikan dari Ibu Rini Astuti. Ibu Rini Astuti, izin bertanya Bu, bagaimana cara memantau progres pekerjaan siswa? Begitu Ibu. Ya, baik Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Pada saat setiap kali saya memasuki ruangan kelas, anak-anak sudah tahu pada setiap akhir kegiatan pembelajaran, di situ saya selalu ada reward untuk anak-anak yang aktif, untuk anak-anak yang tidak aktif. Itu akan kelihatan karena saya memberikan sebuah bintang. Bagi anak-anak yang aktif akan saya beri reward berupa bintang, ya. Kemudian yang tidak aktif berarti dia tidak menerima bintang. Nah, dari situ akan terpantau bintang yang diperoleh, jumlah bintang yang diperoleh oleh masing-masing peserta didik setiap kali